mencium baunya atau mendengar suaranya. Kata ulama, sehingga ia yakin. Maknanya itu, sehingga ia yakin. Bukan berarti kalau buang angin nggak gara suaranya nggak batal. Maknanya apa? Sehingga dia yakin. Kalau nggak yakin, nggak apa-apa. Kenapa? Ini setan. Setan tuh niup-niup dubur, sehingga orang itu berkhayal seakan-akan dia buang angin. Seakan-akan dia buang angin, padahal enggak. Apakah hal seperti ini menyebabkan seseorang nih sunnah sujud? Sewaktu kita melakukan sholat, kita merasa berubah niat, tapi kita tetap melakukannya gitu Pak. Terus satu lagi kita merasa ada buang angin, tapi mungkin itu hanya gitu. Apakah itu kita bisa ganti dengan rasa was-was itu dengan sujud sahwi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, seseorang ketika sholat ada was-was lah, ya, merubah niat. Kalau memang merubah niat itu membatalkan sholat. Salah satu perkara yang membatalkan sholat apa? Merubah niat dalam sholat. Tadi niatnya zuhur, tiba-tiba tengah sholat berubah apa? Asar. Ini sholatnya batal. Kalau niat. Ya. Tapi kalau sekedar bisikan hati, itu tidak membatalkan sholat. Bisikan hati namanya was-was. Itu nggak membatalkan. Kemudian satu orang ini ragu-ragu. Ini buang angin apa enggak ini? Ragu-ragu. Maka orang seperti ini apa? Maka Rasulullah bersabda, "Pala yang sarif." Jangan sekali-kali ia meninggalkan sholatnya, berpaling, meninggalkan sholat. Hatta yajidarihan awis ma'usautan, sehingga ia mencium baunya atau mendengar suaranya. Kata ulama, sehingga ia yakin. Maknanya itu, sehingga ia yakin. Bukan berarti kalau buang angin nggak gara suaranya nggak batal. Maknanya apa? Sehingga dia yakin. Kalau nggak yakin, nggak apa-apa. Kenapa? Ini setan. Setan tuh niup-niup dubur, sehingga orang itu berkhayal seakan-akan dia buang angin. Seakan-akan dia buang angin, padahal enggak. Apakah hal seperti ini menyebabkan seseorang nih sunnah sujud sahwi? Enggak. Ini tidak sunnah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi nih sekalian terangkan. Kapan kita sunat sujud sahwi? Sujud sahwi ini apa? Disunahkan ketika kita meninggalkan apa? Yang pertama ini yang meninggalkan sunnah ab'ad, kunut sama tasahud awal. Meninggalkan kunut, meninggalkan tasahud awal. Ini sunnah sujud sahwi. Yang kedua, kita sunnah sujud sahwi kapan? Ketika kita mengerjakan sesuatu kalau disengaja membatalkan sholat. Tapi kalau nggak sengaja dikerjakan karena ragu atau karena lupa, tidak membatalkan sholat. Kemudian seseorang mengerjakannya tanpa sengaja atau karena lupa, maka sunnah sujud sahwi. Misalnya menambah rokaat. Seseorang ini ragu-ragu, 3 atau 4. Dia kan berdiri, naik. Maka nanti di akhir sholatnya sujud sahwi. Karena ragu-ragu. Bisa aja ini rekaatnya balik 5, bisa aja 5. Maka dia sunnah sujud sahwi. Kenapa? Dia telah mengerjakan apa? Perkara yang kalau disengaja membatalkan. Atau meninggalkan rukun tapi nggak sengaja. Sujud 1 kali langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum mengingatkan subhanallah, balik duduk. Ini kan apa? Membatalkan sholat kalau disengaja. Kemudian dikerjakan nggak sengaja, maka sunnah sujud sahwi. Adapun perkara yang sengaja dan tidaknya membatalkan sholat, sengaja dan tidaknya membatalkan sholat, maka nggak sunnah sujud sahwi. Karena sholatnya sudah batal.
Sengaja nggak sengaja batal. Misalnya buang angin, nggak sengaja. Kan sholatnya apa? Batal. Maka nggak sunah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini sunahnya apa? Kita disunahkan sujud sahwi kapan kita meninggalkan kunut sama tasyahud awal. Yang kedua, kapan kita mengerjakan perkara yang kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Kemudian kita kerjakan tanpa sengaja. Maka sunah sujud sahwi. Jadi kalau yang tadi itu nggak termasuk perkara yang apa? Yang disunahkan sujud sahwi.